menyambut para pengunjung yang datang. Inilah sekilas potret kehidupan malam di area lokalisasi Doli di pusat kota Surabaya. Nemenin pelanggan gitu kan, tiba-tiba raja gitu. Ya, bosnya sih tahu, udah tahu dari awal. Bikin semua. Kalau misalkan parahnya ditutup lah gimana? Yang penting juga ongkos pulang, punya satu orang 10 juta. Satu orang 10 juta ya. Dari dulu tuh ini mau ditutup mana? Enggak. Kawasan Doli sudah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda. Nama Doli diambil dari nama seorang perempuan keturunan Belanda yang mendirikan rumah prostitusi khusus untuk tentara Belanda. Seiring dengan berjalannya waktu, aktivitas prostitusi ringan dengan permukiman warga. Hal ini dinilai membawa pengaruh tidak baik khususnya untuk anak-anak. Karena itu, Pemkot Surabaya bertekad menutup area lokalisasi. Awal Juni 2014, protes warga dan pelaku bisnis prostitusi menolak penutupan lokalisasi Doli karena mematikan roda ekonomi mereka. Tak tulisi ya, anak-anak yang kirim surat ke aku, mereka terima kasih sekarang. Bu, kami bisa belajar, terima kasih Bu. Nanti juga tak tuliskan ke HAM. Sama aja kan, mereka juga punya hak, anak-anak itu. Mereka ngomong loh, kirim surat ke aku. Banyak, anak kecil-kecil itu. Ada berapa tuh, saya Pak Wexer enggak ada tak disposisi. Banyak sekali anak-anak itu, kan kasihan mereka. Coba ngomong terima kasih Bunda, kami bisa belajar. Tidak sekedar menutup, Pemkot Surabaya juga memberi bantuan bagi PSK dan mucikari di Doli untuk beralih profesi. Kelompok usaha bersama masyarakat Mandiri Pusat Jaya ditempatkan di lantai 1 gedung aset Pemkot Surabaya. Prostitusi di Gang Doli. Setelah dibeli Pemkot Surabaya, setiap lantai digunakan sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat eks lokalisasi. Renovasi ini sudah dilakukan sejak tahun 2015. Selain mengadakan kelompok usaha bersama dengan pembuatan sepatu seperti ini, pemerintah Kota Surabaya juga menggandeng masyarakat di Kelurahan Putrajaya eks lokalisasi Doli. Dan dari usaha untuk membuat sepatu seperti ini selama dikumpulkan berapa orang sementara ini, lalu bisa berproduksi berapa banyak sepatu? Aduh, sebenarnya yang ikut pelatihan itu kan 30 orang, Mas. 10–80 pasang. Terima kasih banyak Mbak Ati. Kemudian di lantai 2, lantai 3, 4, 5, dan juga 6 di bangunan aset pemerintah Kota Surabaya yang dibeli di Gang Doli ini juga nantinya akan direncanakan untuk di Kota Surabaya agar masyarakat di eks lokasi prostitusi Gang Doli bisa lebih berdaya. Jalan Putrajaya nomor 2A ini juga sebelumnya merupakan bagian dari kawasan lokalisasi Doli. Pasca penutupan, Gang Doli berubah menjadi kampung bebas prostitusi. Tidak hanya mendirikan berbagai pusat perekonomian, Pemkot Surabaya tidak lupa akan hak anak-anak. Di ujung gang ada sebuah rumah kecil yang selalu ramai dikunjungi setiap sore. Rumah ini diberi nama Taman Bacaan Kawan Kami. Pemilik rumah dulunya adalah seorang mucikari. Kegemarannya membaca membuat sang mucikari menutup masa lalu dan ingin menjadikan
lokalisasi, ternyata dengan adanya pendidikan di sini, ada kampus ini, dia bisa jadi semua, bisa sukses semua. Hanya itu yang nanti akan kelihatan buktinya oleh masyarakat. Ternyata pemerintah Nabila coba ayamnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Pintar, pas. Ya, melawan prostitusi diharapkan melalui buku-buku bacaan yang dibaca oleh anak-anak ini dapat menumbuhkan karakter positif bagi anak-anak di lingkungan eks-lokalisasi Doli. Penggusuran memang awalnya menyakitkan. Gantikan Abu Rizal Bakri. Sebelum penutupan, Setia Novanto juga akan menyampaikan nama kepengurusan Dewan Partai yang akan bertugas hingga tahun 2019. Agenda penutupan Munaslup dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo sebagai perwakilan pemerintah. Dalam acara penutupan, Ketua Sidang Munaslup menyerahkan secara resmi panji kebesaran partai kepada Setia Novanto sebagai Ketua Umum terpilih. Selain pemilihan Ketua Umum, agenda Munas luar biasa juga menghasilkan keputusan penting lain, yaitu penegasan sikap Golkar mendukung penuh pemerintahan Jokowi JK dan juga membentuk lagi Dewan Pembina yang diketuai oleh Abu Rizal Bakri. Akan merencanakan hari ini tentu saya akan mengadakan suatu rekonsiliasi dari pusat sampai ke daerah untuk bisa memperbaiki serta memperkuat keadaan. Munaslup Partai Golkar berakhir hari ini dan untuk mengetahui keputusan apa saja yang dihasilkan dalam Munaslup, kita bergabung bersama rekan kami Rifai Pamone langsung dari Nusa Dua Bali. Rifai, dalam beberapa hari ini Munaslup telah digelar dan bisa Anda rangkum apa saja keputusan penting yang dilalui oleh 560 lebih pemegang hak suara peserta musyawarah nasional luar biasa lengkap dengan peninjau di dalamnya menyimak seluruh dinamika dari Partai Golkar dalam musyawarah nasional luar biasa ini. Memang ini adalah sebuah rekonsiliasi yang dalam grafis juga akan kami tunjukkan kepada pemirsa bahwa mulai dari segi struktur keorganisasian hingga pernyataan politik tercantum di sana. Kita mulai dari adanya salah satu Abu Rizal Bakri yang sebelumnya menjadi Ketua Umum sudah demisioner, kemudian dipercaya lagi oleh mandat tertinggi dari partai ini untuk kemudian menjadi Ketua Dewan Pembina. Fungsi dan wewenangnya sudah sangat detail dijabarkan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Memang tidak jauh berbeda dengan Dewan Pertimbangan, namun ada beberapa hal yang cukup khusus bagi Ketua Dewan Pembina dalam 3 tahun ke depan. Lalu kemudian yang paling penting dari 5 ini adalah kita melihat pernyataan politik Partai Golkar yang kembali ditegaskan dan dirumuskan, yaitu keluar dari koalisi Merah Putih lalu mendukung pemerintahan yang saat ini tengah berkuasa, yaitu Joko Widodo dan juga Yusuf Kala. Tentunya akan terlihat mereka tidak hanya sekedar mengkritik, membangun sebuah buku yang sangat tebal. Ini menjadi rumusan hingga 2024 untuk pemerintahan Joko Widodo membangun infrastruktur dan juga mungkin salah satu solusi-solusi di dalamnya. Robert Haryanto. Ya, Rifai, kalau kita lihat ada struktur baru yang akan dijalani oleh Partai Golkar, walaupun Anda katakan tidak baru karena dihidupkan kembali itu posisi dari Ketua Dewan Pembina dan juga terpilihnya dari Ketua Umum Setia Novanto. Lalu bagaimana agar struktur baru ini maupun juga yang Anda katakan tidak baru